warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Supriyo dengan NPM 022724111138, mahasiswa semester 3 kelas C program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sebenarnya sangat penting untuk kita pahami bersama, terutama karena menyangkut bagaimana negara menjaga stabilitas sistem keuangannya. Judul pembahasannya adalah transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Mungkin kedengarannya formal, tapi sebenarnya topik ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kita sekarang hidup di era yang sangat cepat bergerak. Transaksi keuangan bisa dilakukan dalam hitungan detik, belanja online menjadi kebiasaan baru, dan pembayaran digital juga sudah menjadi bagian normal dari aktivitas harian. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sistem besar yang bekerja tanpa henti untuk menjaga agar semuanya berjalan aman, stabil, dan konsisten. Sistem besar ini dikendalikan oleh dua lembaga utama, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Keduanya punya tugas yang berbeda, tapi satu tujuan yang sama, yaitu menjaga kesehatan dan stabilitas sektor keuangan. Pembagian tugas ini yang sekarang terasa sangat rapi dan sistematis, sebenarnya merupakan hasil dari perubahan besar menuju sistem keuangan yang lebih modern. Nah, dalam pembahasan panjang ini, kita akan membahasnya secara terstruktur, tetapi dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Kita akan menelusuri bagaimana awalnya peran BI itu sangat luas, kemudian bagaimana perubahan global dan domestik membuat pemerintah membentuk OJK, dan bagaimana kehadiran OJK mengubah ruang gerak dan fokus kerja Bank Indonesia. Untuk memahami transformasi peran Bank Indonesia, kita harus mulai dari awal, yaitu sejarah dan konteks perkembangan BI. Bank Indonesia berdiri pada tahun 1953 sebagai bank sentral. Sejak pertama kali didirikan, BI memegang berbagai fungsi penting, mulai dari menjaga stabilitas moneter, mengatur peredaran uang, hingga mengatur dan mengawasi sistem perbankan. Di masa itu, struktur keuangan Indonesia masih sederhana. Perbankan belum sekompleks sekarang. Penggunaan layanan keuangan masih terbatas, dan masyarakat sebagian besar belum bergantung pada sistem keuangan modern. Karena itu, BI bisa memegang banyak fungsi sekaligus. Perannya sebagai bank sentral digabung dengan peran pengawas lembaga keuangan, dan itu masih dapat berjalan. Namun lambat laun, perkembangan ekonomi Indonesia mulai naik pesat. Masyarakat mulai memiliki kebutuhan keuangan yang semakin beragam. Teknologi mulai masuk ke sektor keuangan lembaga keuangan non-bank mulai tumbuh, pasar modal berkembang, perbankan menjadi semakin kompleks, produk-produk baru muncul seperti produk konsumsi, pembiayaan multiguna, lembaga investasi, dan banyak jenis layanan lainnya. Nah, dari sinilah muncul kebutuhan baru, yaitu sistem keuangan Indonesia butuh pengawasan yang lebih terfokus dan modern. Perkembangan ekonomi yang semakin cepat membuat tugas BI menjadi terlalu berat jika dijalankan sendirian. Indonesia membutuhkan lembaga yang memiliki spesialisasi penuh dalam pengawasan sektor keuangan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga independen. OJK mengambil alih pengawasan dari BI dengan tujuan 1, yaitu melindungi konsumen industri jasa keuangan. 2, membuat pengawasan lebih transparan. Yang ketiga, memperketat tata kelola lembaga keuangan. Yang keempat, mendorong stabilitas sistem keuangan. Dan yang kelima, yaitu memastikan lembaga keuangan beroperasi secara sehat. Kehadiran OJK bukan berarti mengurangi peran BI. Justru kehadiran OJK membuat BI bisa lebih fokus pada perannya sebagai bank sentral yang menjaga stabilitas moneter secara nasional. Inilah titik awal perubahan besar ini.
Nah, setelah pengawasan dialihkan ke OJK, BI mengalami transformasi besar dalam fokus kerjanya. Peran BI menjadi lebih teknis, lebih strategis, dan lebih mengarah pada fondasi stabilitas makro. Inflasi adalah salah satu indikator paling penting dalam perekonomian. Stabilitas harga memengaruhi hampir seluruh aktivitas ekonomi. Setelah BI tidak lagi memegang pengawasan teknis perbankan, BI bisa lebih fokus menjaga agar inflasi terkendali. Nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Dengan ruang kerja yang lebih terarah, BI dapat memantau pergerakan nilai tukar dan bertindak cepat melalui kebijakan moneter dan intervensi pasar. BI tidak lagi mengurusi mikro seperti kesehatan satu bank tertentu, itu sudah jadi tanggung jawab OJK. BI sekarang fokus pada gambaran besar seperti stabilitas keseluruhan sistem keuangan, risiko sistemik, likuiditas nasional, dan kondisi makrofinansial. Ini termasuk uang tunai dan digital. BI memantau seluruh proses pembayaran agar aman, efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Termasuk inovasi seperti KRIS yang memudahkan transaksi digital di seluruh Indonesia. Walaupun tugas BI dan OJK berbeda, koordinasi mereka sangat penting. Kenapa? Karena kebijakan moneter BI bisa berdampak langsung pada perilaku lembaga keuangan yang diawasi OJK. Sebaliknya, kondisi lembaga keuangan yang diawasi OJK bisa memengaruhi efektivitas kebijakan BI. Contohnya, 1. BI menurunkan suku bunga, yaitu bank mungkin menyalurkan lebih banyak kredit. Yang kedua, OJK harus memastikan bank tetap berhati-hati. Yang ketiga, BI menstabilkan nilai tukar, yaitu OJK memastikan bank aman dari risiko falas. Kerjasama ini membuat stabilitas ekonomi lebih kuat. Nah, setelah fungsi pengawasan dipindahkan ke OJK, kualitas sektor perbankan meningkat secara nyata. Bank lebih disiplin dan lebih transparan, laporan keuangan lebih detail, pengawasan lebih ketat, standar tata kelola meningkat, dan kepercayaan masyarakat naik. Ini penting karena sektor keuangan berdiri di atas kepercayaan publik. Kalau masyarakat tidak percaya bank aman, sistem keuangan bisa goyah. Dengan OJK sebagai pengawas khusus, perbankan bisa berjalan lebih sehat. Nah, tentu saja tidak semuanya berjalan mulus. Ada tantangan besar, yaitu teknologi keuangan yang berkembang cepat, vintage, dompet digital, dan apps pay later, semuanya membawa peluang, tapi juga risiko baru. Yang kedua, ada risiko sistematik, yaitu gangguan pada satu lembaga bisa merembet ke seluruh sistem. Yang ketiga, dinamika ekonomi global. Perubahan kondisi internasional bisa memengaruhi rupiah, inflasi, dan stabilitas ekonomi nasional. Yang keempat, literasi keuangan masyarakat. Kalau masyarakat tidak paham cara kerja produk keuangan, risiko mereka tinggi dan ini bisa berdampak ke stabilitas. Untuk menjawab semua tantangan itu, BI melakukan inovasi, yaitu memperbaiki efektivitas kebijakan moneter, memperkuat instrumen stabilitas ekonomi, membangun sistem pembayaran digital, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong digitalisasi ekonomi serta memastikan inklusi keuangan terus meningkat. Nah, BI tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga mengedukasi masyarakat. Literasi keuangan membuat masyarakat lebih bijak dalam mengelola uang, memilih produk keuangan, dan memahami risiko. Kalau kita lihat keseluruhan prosesnya, transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK adalah langkah besar dan strategis dalam pembangunan sistem keuangan Indonesia. Transformasi ini bukan sekadar pemindahan tugas, ini adalah restrukturisasi besar agar sistem keuangan lebih kuat, lebih modern, dan lebih siap menghadapi tantangan. Dengan BI yang fokus pada stabilitas makro dan OJK fokus pada
pengawasan mikro, sistem keuangan menjadi jauh lebih kokoh. Keduanya bekerja berdampingan, menjaga stabilitas ekonomi Indonesia agar tetap aman, sehat, dan berkelanjutan. Dan pada akhirnya seluruh perubahan ini dibuat demi kepentingan masyarakat luas, agar kita bisa hidup dalam ekonomi yang stabil dengan layanan keuangan yang aman dan terpercaya. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.